Apa yang muncul dalam benak kalian ketika mendengar Bank Swiss? Bank yang terkenal karena keamanan dan kerahasiaannya yang tinggi sejak abad ke-18 ini menjadi salah satu tempat favorit bagi konglomerat dunia, baik dari golongan pengusaha, pejabat maupun dari orang-orang yang mendapatkan hartanya dengan cara ilegal. Bank Swiss menjadi bank favorit terutama bagi mereka yang menghindari audit dan pajak tinggi di negaranya. Lalu seperti apa Bank Swiss sebenarnya? Inilah fakta-faktanya. Tapi sebelum kita mulai, like video ini, subscribe Daftar 3, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya. Perbankan di negara Swiss dimulai sejak awal abad ke-18 melalui perdagangan pedagang di Swiss dan selama berabad-abad tumbuh menjadi industri yang kompleks, teratur, dan mendunia. Dimulai dengan perbankan Eropa yang kaya, kerahasiaan perbankan dan nasabah bank di Swiss telah diatur dalam undang-undang berbasiskan sejak tahun 1800-an, yang secara teratur ditegakkan untuk melindungi informasi dari klien atau nasabah. Kerahasiaan perbankan Swiss dikodifikasikan pada tahun 1934 dengan disahkannya Federal Act on Bank and Saving Bank atau Undang-Undang Federal tentang Bank dan Bank-Bank Tabungan. Undang-undang tentang kerahasiaan ini tercatat dalam pasal 47 Undang-Undang Federal. Pengesahan undang-undang tersebut menjadikan Swiss sebagai rumah bagi undang-undang kerahasiaan perbankan yang paling ketat dan luas di dunia. Undang-undang ini disahkan oleh Majelis Federal Konfederasi Swiss pada tanggal 2 Februari tahun 1934. Dan mulai berlaku pada 1 Maret tahun 1935. Undang-undang ini sudah mengalami beberapa kali amandemen dengan statuta alternatif untuk memperluas dan mengurangi kekuasaan yang diatur dalam kerangka aslinya. Berikut 7 fakta tentang sistem perbankan di Swiss. The Swiss Financial Market Supervisory Authority atau FINMA adalah independen milik pemerintah yang bertanggung jawab untuk regulasi keuangan. Di antaranya adalah pengawasan bank, perusahaan asuransi, bursa efek dan perdagangan efek, serta perantara keuangan lainnya di Swiss dan melaporkannya langsung ke Parlemen Swiss. Union Bank of Switzerland atau UBS adalah bank terbesar di Swiss yang didirikan sejak tahun 1862. Bank ini berpusat di kota Basel dan kota Zurich. Bank UBS juga mempunyai 7 kantor utama di Amerika, London, Tokyo, dan Hong Kong. Selain itu, Bank UBS juga mempunyai cabang di 5 benua di dunia. Swiss National Bank atau SNB adalah bank sentral negara dan mempunyai tugas penting yang salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi. Berbeda dengan bank sentral negara lain, bank ini tidak dimiliki oleh pemerintah karena sahamnya diperdagangkan untuk umum. Sebagian dipegang oleh kantor dan sebagian lagi dipegang oleh investor swasta dan individu. Namun bank ini tetap dikendalikan undang-undang khusus konstitusi federal. Kerahasiaan nasabah adalah yang utama. Menjaga kerahasiaan dari nasabah mungkin sudah menjadi seperti tradisi dunia perbankan negara Swiss, karena membocorkan identitas dari nasabah merupakan pelanggaran hukum dan dapat ditindak secara pidana bagi pelanggarnya. Namun ada pengecualian untuk kasus tentang sumber harta yang disimpan jika hasil dari perdagangan narkoba, kejahatan yang terorganisir, perdagangan orang, dan lain-lain. Pihak bank dan pemerintah bisa mengungkapkan identitas dari klien atau nasabahnya dengan bekerja sama dengan pemerintah negara dari si nasabahnya tersebut. Tanggung jawab penuh terhadap akun nasabahnya. Jika terjadi sesuatu terhadap akun dari nasabah yang disebabkan oleh bencana atau faktor lainnya, pihak bank akan mengembalikan uang nasabah sepenuhnya. Franc Swiss adalah salah satu mata uang paling stabil di dunia karena hampir tidak pernah mengalami inflasi. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi negara Swiss yang relatif stabil dan tidak terpengaruh terhadap situasi konflik dunia. Surga pajak.
Selain menawarkan kerahasiaan bagi klien atau nasabahnya, negara Swiss juga termasuk ke dalam negara dengan pajak terendah di dunia. Bahkan masuk daftar negara bebas pajak, yang mana hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor ataupun nasabah untuk menghindari pajak dari negaranya sendiri. Itulah sedikit informasi tentang perbankan di negara Swiss. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Salam Daftar 3.